Ya, sekarang seperti yang kita tahu, sekarang kita ada dekat Modisik kan, mana? It's a very good brand yang kita rasa Aku Design, the journey of Aku Design tu sebenarnya kita dapat tengok dipengaruhi oleh brand Indonesia yang agak banyak, and one of the best brand yang kita rasa is the best reference lah dalam journey Aku Design is Aku Design what is it? So sekarang ni sekarang kita ada kat Odyssey, which is a very good opportunity, and kita dapat jumpa dengan one of the brand founder, Mr. Ikram. It's a very simple topic. It's all about design versus material. In order for us to become a better in t-shirt industry lah, in the business industry, especially in design, apa yang mempengaruhi what makes a good brand? Adakah design number one ataupun material? Dari saya dulu. Ayah, Kalau desain itu dari sehari-hari, ide dapat dari kehidupan, kadang melihat kondisi politik bisa, kadang melihat kondisi situasi Indonesia yang sekarang, atau kondisi-kondisi lain gitu, atau kita pengen menyampaikan sesuatu. Jadi setiap desain itu ada message-nya yang mereka kenakan, itu ada yang disampaikan dari si desain itu, walaupun desain hanya seperti ini, tapi minimal ada entah itu quotes kah, atau emang ada desain yang harus disampaikan keluar gitu. Kayak misalnya contoh banyaknya netizen di Instagram yang selalu asal komen gitu atau gimana, itu kita buat itu diaplikasikan ke desain gitu. Itu seperti apa gitu. Jadi itu intinya setiap desain itu harus punya cerita, ada apa ya? Ada message-nya. Dan desain itu dari keseharian, dari kita nongkrong sehari-hari, kadang dari musik sendiri, kita bisa menangkap itu dan menjadikan itu sebagai desain gitu. Kalau di Wadasik sendiri seperti itu, jadi lebih ke melihat situasi sekarang yang sedang berkembang apa, terus apa ya, gelisah lah, apa ya saya menyebutnya, saya diaplikasikan ke desain itu sendiri gitu. Jadi luar itu juga material desain juga kayak ininya juga kita harus lebih memperhatikan si materialnya juga gitu. Tidak desain bagus, materialnya kurang. Jadi lebih baik desain dan material itu mendukung, jadi biar sama-sama gitu. Alright, bagus. What about dari segi pandangan Aku Design? Okay, untuk pandangan desain mungkin dari segi desain tu seperti yang cakap juga, maksudnya dia desain. For me, desain itu mungkin enggak ada yang originality. Dia datang daripada idea, inovasi, kemudian finalize, which is dia improvise dari satu masa sampai satu masa, tapi the design itself akan evolve. So design tu pun mesti seharusnya dia ada message yang tertentu yang tak disampaikan, atau mungkin tengok apa topik yang mau dibincangkan. Contohnya kalau seperti Aku Design itu, kita ada satu kempen yang namanya Unison. Unison ini adalah satu kempen yang mana Malaysia itu punya tiga lama ya, Melayu, Cina dan India, tiga bangsa. Jadinya itu kita coba untuk ekspresikan bangsa ini selain daripada menggunakan font, tapi kita menggunakan ornamentation. Ornamentation itu dia boleh pecah pada bangunan, simbol, dan juga mungkin kita bisa lihat apa pecahan yang bisa mungkin boleh pergi kepada typeface juga bisa. Ya, itu jadinya untuk Aku Design itu desainnya itu maksud desainnya itu luas. Luas. Dia enggak spesifikasi pada satu desain yang maksudnya itu semua desain lah sebenarnya. Bukannya dia tidak kata yang semua benda mesti ada desain, bukan tidak ada desain. Tapi kalau menurut Aku Design pula, material itu material, kalau kami dari dulu lagi kami cuba improvise tentang material. So
dulu produksi di Malaysia, kemudian udah pergi ke mana, udah lihat pergi mana, dia punya hasil kualitas sangat bagus. Jadinya sekarang ini kita cuba cari material yang mungkin selesa untuk orang Malaysia pakai, dia kena dengan cuaca. Karena apa yang saya fikir, kalau di US itu materialnya itu t-shirt ya, harus tebal. Tapi kalau dibawa di Asia itu enggak bisa tebal. Enggak bisa tebal. Itu menurut saya. Karena brand seperti yang kamu bilang, design, direction, konsep dan juga material itu harus gerak seiring. Dia enggak bisa branding yang bagus tapi desainnya enggak bagus, itu tidak. Jadi okay, that's your point on the material and how do you play around with it. Tapi macam mana dengan pihak Audizik? How do you define material dalam you punya brand, and macam mana that material can affect Audizik? Yes, the whole company. The growth of the company. Kalau material gitu, material yang dipakai sih sama sebenarnya seperti brand lain gitu. Pakai katun 30 PS itu kita selalu pakai material tersebut karena memang dari dulu pakai itu karena memang ya kondisi cuaca di sini juga itu kan kayak hitam, kalau pakai kaos hitam keluar kan agak panas gitu. Nah itu di Indonesia pun pasti bakal seperti itu, cuman kan kita melihat kalau kita pakai yang lebih tebal lagi sangat salah lah gitu. Kalau kita pakai yang agak tipis, ya mending di Bali, kalau brand-brand Bali seperti itu kan. Oh ya, karena mungkin satu. Nah itu jadi kadang ada yang customer yang bukan komplain, dia memberi masukan sama seperti yang ada aku desain. Kenapa bahan t-shirt seperti ini atau bahan sweater seperti ini? Gitu. Kita coba jelaskan produk knowledge-nya. Kenapa Audizik itu pakai 2 bahan t-shirt, ada fleece dan baby terry, karena memang harga juga berbeda. Itu harga berbeda. Baby terry sekian harganya, fleece juga sekian. Jadi ada pilihan. Terus untuk hoodie juga gitu, ada perbedaan gitu, antara yang tebal dan yang tipis. Jadi customer bisa memilih. Contoh mungkin windbreaker itu mungkin tipis, kalau pakai fleece cotton itu tebal ya. Ya, itu ada lapisannya lagi kan itu. Jadi customer itu bisa memilih nih. Oh dia ada uang segini, saya beli ini gitu. Jadi ada option misalnya, kecuali t-shirt ya. T-shirt kita selalu pakai 30 katun karena memang kalau dibedakan kayaknya cuaca tidak mendukung. Kalau untuk di Indonesia kita pakai 40S kan lebih tipis, itu bagusnya dipakai di daerah tropik lah, di Bali atau di pantai-pantai lah gitu. Kayak saya boleh sebut brand misalnya kayak Volcom, Rusty itu kan bahannya tipis. Yes, betul. Nah, jadi dia tembus lah. Keringat itu kan terlihat kan. Nah, itu kalau di daerah Bali dan lain itu oke kan. Kalau di sini mereka pasti komplain nanti. Makanya kita pakai 30S. Adakah 30S macam seperti kamu ada punya toko di Bali juga kan? Ada di Bali, cuman kita tidak merubah material. Tetap 30S itu di bawah. 30S itu masih juga di bawah. Jadi tergantung nanti orang di sana yang selera kan, selera beda kan. Gitu. Kalau menurut saya ya, aku desain itu penggunanya 24S. Agak tebal sih. Agak tebal sedikit. Tapi mungkin 30S ya menurut saya. 30S itu materialnya bagus, tapi cumanya mungkin supplier yang beda ya, mungkin dia terlalu tipis. Ya, mungkin untuk pendapat saya itu mungkin dulu aku desain 30S. Tapi sudah kelamaan kita coba menggunakan 24S. Mungkin itu customer bisa lihat mungkin perubahan dari segi material kepalanya itu mungkin daripada 30 sampai 24. Tapi apa yang saya fikir sebagai brand itu kita harus memberi edukasi kepada customer, karena mereka nggak tahu sebenarnya. Soalnya mereka nggak ada knowledge pasal material. Jadinya itu tanggungjawab kita sebagai brand untuk memberikan knowledge ya. Nah itu saya bilang sama teman-teman, coba explain sama customer kenapa kayak ini begini, kenapa design ini begini.
gitu lah. Jadinya baru nampak yang satu brand itu punya cerita, bukannya untuk kita sebenarnya bukan untuk jualan kaos, tapi sebenarnya kita jualan brand, idea dan juga konsep brand itu sendiri. Ya, jadi kesimpulannya itu material yang bagus dia akan impact, obviously dia akan impact jualan juga. Dia akan ada ini growth company itu pasti, nama company itu, growth company itu pada waktu itu dia akan increase. Itu menurut saya itu material sangat penting. Ya, dari material. Kalau jaket jaket kalau di Bandung ini, iyalah kalau di Indonesia itu mungkin panas ya. Kalau di Bandung ini jaket itu sudah menjadi seperti t-shirt. iya, di sini cuaca panas seperti ini tapi orang pakai jaket. Ada itu. Mungkin kasih suka lihat di jalan orang pakai motor tuh pakai jaket kan? Ya. Itu sangat normal di sini itu normal karena mereka lebih baik kepanasan, panas daripada hitam. Gitu. Jadi kalau lihat di Bali mungkin orang nggak pakai jaket. Ayo, sini kan. Kalau di sini berbeda, di sini orang mending pakai jaket segini atau pakai sarung tangan sekalian itu biar nggak hitam aja. Ada grab bike ya. Grab bike itu Iya. Dia pakai di. Iya, dia pakai. Di sini juga orang pakai short pants, mereka pakai long pants, sarung tangan full sampai segini karena mereka takut panas sebenarnya. Tidak, kalau saya sendiri ya lebih paling pakai sweater tapi zipper buka sudah gitu. Jadi agak tidak terlalu tidak terlalu panas lah, tidak terlalu tetap normal di sini gitu. Makanya agak aneh juga kan. Agak orang-orang gitu. Kalau saya jaket paling malam. Tapi kalau di Indonesia itu ya, kebanyakannya orang akan beli hoodie waktu mungkin hujung Desember, Januari. Ya, karena itu musim monsun ya. Tapi kalau di Bandung itu sendiri ada nggak musim yang memangnya bulan ini sejuk, dingin? Ada nggak atau memang sepanjang tahun gitu? Ada kayak Oktober November itu musim hujan. Kita produk buat jaket Harrington, Kego dan lain-lain. Buat bulan 10 dan 11. Kadang bisa sampai Februari. Bisa sampai Februari karena di sini cuacanya sebenarnya tidak bisa ditebak gitu. Kadang sekarang panas nanti sore hujan. Di sini seperti itu. Enggak. Jadi kita melihat customer juga. Tapi maksudnya faktor cuaca itu pun memberi kesan kepada brand itu untuk berkarya lebih daripada satu orang. Iya, pasti. Kita bikin raincoat untuk tas. Kalau musim hujan datang kita buat itu. Gitu. Terus kita buat jaket yang anti air, waterproof, kayak gitu. Itu musim hujan juga sangat jadi ide juga untuk membuat produk-produk yang memang bisa dipakai untuk cuaca hujan. Kayak kita bikin beanie, beanie hoodie tapi ada yang nah kayak gitu. Tapi dia seperti di UK ya, ada 4 season. Ada winter, ada musim panas. Itu amazing juga ya. Perubahan cuaca itu pasti akan membantu untuk lebih berinovasi. Iya, pasti. Kita udah datang dari Indonesia. Terima kasih buat kami semua. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin kamu ada nasihat untuk mungkin kita punya brand working sama direction, yang sama ideologi. Tapi mungkin kamu ada nasihat untuk brand-brand yang mungkin mau bikin brand, mungkin ada idea atau kata yang semangat untuk mereka. Kalau dari saya sih jangan pernah takut ya untuk membuat hal-hal baru. Jangan takut untuk mencoba juga, jangan takut karena kalau ada kesalahan pun is okay gitu. Itu bakal kamu jadikan pelajaran nanti ke depan. Misalnya sekarang kamu bikin t-shirt dengan beranilah, kamu harus berani bikin t-shirt dengan desain yang berbeda, warna yang aneh, ternyata produk tersebut tidak laku, nggak apa-apa. Berarti kamu sudah tahu pasar kamu di luar tidak suka dengan produk tersebut, mau bikin yang lain. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau out of the box lah, keluar. Terus jangan terlalu seragam. Kalau saya sama lah.
misalnya orang lain membuat t-shirt dengan warna hitam, putih atau desain-desain seperti itu, kamu keluar, ya kamu keluar dari itu, kamu bikin misalnya dia main di warna-warna cerah ya, kamu bikin di warna-warna gelap, gitu. Jadi jangan terlalu mengikuti tren yang ada. Kadang tren yang ada pun kalau kamu ikutin bisa menabrak juga gitu kan. Mencoba satu benda yang berbeda, Iya. bukan yang mengikut tren, tapi we are not trying to be a leader untuk satu tren, tapi kita try to buat inovasi begini daripada benda yang berbeda daripada orang lain. Tapi tidak bagus juga misalnya mengikuti tren, cuman apakah tren itu cocok pas dengan kita? Kalau tidak pas, jangan diikuti. Nah, seperti itulah kayak kita nongkrong bersama orang mabuk nih minum. Kita mau mabuk atau pulang ke rumah? Nah itu kan yang masalah. Itu, nah seperti itu gitu. Apakah kita mau mengikuti orang tersebut untuk mabuk? Tapi kamu tahu setelah mabuk itu seperti apa nanti? Entah kamu drive control tidak bagus atau gimana? Jadi seperti itulah kalau yang mau pertama buat, apalagi mencoba-coba kan. Ya sama seperti kita, saya juga mau coba-coba minum. Seperti itu, kamu cocok atau tidak dengan tubuh kamu gitu, bisa atau tidak, brand kamu bisa tidak menyesuaikan dengan seperti itu. Kadang kan ada brand yang bagus dengan bahan yang bagus atau desain yang bagus, apakah kita bisa seperti mereka gitu. Kita harus lihat dulu gitu kapasitas brand kita. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan, kita maksimalkan yang ada saja, yang kita bisa kita keluarkan gitu. Terus ya intinya kita harus jujur lah, brand-brandnya harus jujur, harus punya ciri khas juga. Kalau kita jujur terus orang menerimanya dengan bagus ya, it's okay gitu. Saya paham situasi sekarang ini, clothing brand Indonesia itu enggak seperti enggak strong ya. Cuma kita perlukan lebih, menurut saya ya, kita perlukan lebih ramai orang yang mungkin berkomunitas. Maksudnya itu setiap owner brandnya itu seperti saya tanyakan tadi. Kalau di Bandung itu isi normal culture, itu bisa kita ngobrol pasal brand. Di Indonesia itu juga harus ada itu ada, emang ada, tapi tidak playernya itu tidak terlalu. Jadinya itu banyak loophole yang sebetulnya loophole ini sudah 3 tahun sudah habis. Jadinya mungkin teman dengan saya untuk kalau dari komunitas itu penting nggak? Ya, itu penting. Kalau komunitas itu penting karena Wadazik sendiri besar dari komunitas graffiti. Jadi kita besar di sana, kita dibesarkan oleh kawan-kawan di sana gitu. Bergaul dengan brand mana saja gitu, kita tukar ide gitu kan, itu bisa sambil nangkring seperti ini, bisa kita ke suatu tempat untuk mengobrolkan produk atau yang lain gitu. Atau kita mau kerjasama, kolaps lah, bikin apa gitu. Karena kalau tahu di sini gitu dengan di Malaysia mungkin agak berbeda dari segi pasar misalnya, pasarnya bisa berbeda. Cuman kalau menurut saya gitu, pasar itu bisa ada kalau kita buat sesuatu yang unik lah, yang kita produksi itu sesuatu yang baru misalnya di sana, ya itu bisa membuat pasar sendiri gitu. Kalau band Indonesia itu ada efek rumah kaca, dia pernah bilang pasar itu bisa kita ciptakan. Jadi jangan melulu customer pengen chino yang warna hitam, kita turuti customer, tidak seperti itu gitu. Kita ya buatlah heavy atau buat lagu itu kita yang ciptakan sendiri, karena pasar itu mengikuti apa yang kita buat sebenarnya. Kita buat apa, pasar juga pasti mengikuti. Ya, marketnya itu kalau kita dengan campaign yang betul, dengan marketing yang betul, maksudnya itu campaign marketing satu benda yang baru itu bisa dimarketkan. Iya, itu pasar itu kita yang ciptakan sebenarnya, gitu kan, kita yang menciptakan gitu. Jadi nggak usah takut kehilangan pasar itu sendiri gitu, karena teman-teman di sini lah yang nanti bakal membuat pasar baru gitu kan, yang membuat tren baru di sana juga teman-teman sendiri kalau menurut saya juga, anak-anak gitu. Oke.